Horas. Selamat hari Minggu, Ma, Amang Inang, dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, baik itu di rumah sakit, ataupun dimanapun berada. Di Minggu Okuli ini, sebelum kita beribadah, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sekarang kita telah memasuki Minggu Okuli, yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Kita diarahkan dengan topik Minggu, bertobat supaya tidak binasa. Karena itu, di dalam kerendahan hati dan ketaatan, marilah kita bersekutu dengan Allah, memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 508. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 126 ayat 1 dan 4. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Okuli tertulis dalam Hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah ke-6,
jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan segala saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 421. Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, silakan duduk.
Kita puji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 403. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Okuli ini tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 6-9. Kita baca secara responsoria. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 104. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta yang ditetapkan pada minggu ini. Shalom. Warta Minggu tanggal 20 Maret 2022. Layanan, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 20 Maret 2022 adalah Minggu Okuli. Sai tongdo mangaranapi mataku dopak Jehovah dengan topik minggu bertobat supaya tidak binasa. Marhamubau niroha asaunang mago. Berita anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak laki-laki bagi keluarga Joantes Sinaga, Ibu Anita Boru Simajuntak dari WEK Kramat Jati 1. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Jemaat dalam pembinaan. Mulai hari ini, Minggu tanggal 20 Maret 2022, telah diterima menjadi jemaat dalam pembinaan keluarga Nyonya Robert Sihombing, Ibu Laurina Boru Pardede, dan 2 anaknya karena terlambat data ulang tinggal di Jalan Cipinang Asem 4, nomor 19, RT 05 RW 011, Jakarta Timur, WIK Cililitan Besar. Rencana pernikahan. Pemberitahuan yang ke-1. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Eno Susanto, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, dari WEK Kalisari, anak dari Bapak Ciawi Cing Ibu Heni, dengan tunangannya Monica Yesi Boru Matondang, putri dari Bapak Situa Sopar Jameson Matondang Nahinan, Ibu Elfrida Junita Borusiaturi Nahinan, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, dari WEK Kalisari. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 9 WIB di HKBP Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 20 Maret 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga David Anggiat Siahaan, Ibu Putri Anendita Junita Boru Sitanggang, datang dari HKBP Resort Kedaton, Distrik 32 Lampung, tinggal Jalan Galur Cilacas, wilayah WEK Rambutan 2. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja kita. Mulai hari ini Minggu tanggal 20 Maret 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Indra Kristian Siahaan SEMM, Ibu Santi Boru Silaban SST, yang baru berkeluarga, tinggal di Jalan Batu Ampar 5 RT 09 RW 05 nomor 60B, Kelurahan Batu Ampar, wilayah Condet Batu Ampar. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja kita. Jadwal ibadah minggu. Sesuai program kerja tahun 2022 dan melihat kondisi PPKM yang sudah menurun menjadi level 2, maka jadwal ibadah minggu mulai tanggal 3 April 2022 adalah sebagai berikut. Kebaktian pagi pukul 6 WIB bahasa Batak. Kebaktian siang pukul 10 WIB bahasa Batak. Kebaktian sore pukul 17 WIB bahasa Indonesia. Kebaktian remaja pukul 11.30 WIB bahasa Indonesia. Kebaktian sekolah minggu kelas 1 sampai 6 SD secara tatap muka dan live streaming pukul 8 WIB. Kami menghimbau
seluruh jemaat agar memperhatikan jadwal tersebut. Pertanyaan pasien. Gereja akan melaksanakan kebaktian pasien yang akan dilaksanakan secara on-site dan live streaming. Setiap hari Kamis masuk pukul 19.30 WIB. Adapun jadwal pasien 1 sampai 4 adalah sebagai berikut. Kamis 24 Maret 2022 pasien 1, Kamis 31 Maret 2022 pasien 2, Kamis 07 April 2022 pasien 3, Kamis 14 April 2022 pasien 4. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk dapat hadir mengikuti pertanyaan menjadi sebagai peringatan. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk dapat hadir mengikuti pertanyaan pasien sebagai peringatan dan perenungan pribadi memasuki masa-masa penderitaan Tuhan Yesus menuju kayu salib. Pertanyaan week di rumah jemaat sesuai program kerja tahun 2022 dan melihat kondisi PPKM yang sudah menurun menjadi level 2, maka gereja akan melaksanakan pertanyaan week di rumah jemaat yang akan dimulai tanggal 20 April 2022. Dihimbau kepada Situa Week untuk menyampaikan jadwal nama-nama keluarga jemaat yang bersedia melaksanakan pertanyaan di rumahnya. Jadwal pelayanan gereja dan PHD kategorial pelayanan akan dilaksanakan kembali awal bulan April 2022 secara offline, tatap muka. Adapun jadwal PHD adalah sebagai berikut. Seksi remaja, tempatnya di ruang remaja, waktunya Sabtu pukul 17 WIB. Seksi Naposo Bulung, ruang remaja, waktunya Sabtu pukul 18 WIB. Seksi perempuan, Punguan Ina di Gedung Serbaguna, waktunya Rabu pukul 17 WIB. Punguan Ina Hana, Gedung Serbaguna, waktunya pukul 16 WIB. Punguan Paduan Suara Elviko, Gedung Serbaguna, waktunya Selasa pukul 17 WIB. Seksi Ama, Punguan Ama di Konsistori, waktunya Jumat pukul 19 WIB. Punguan Ama Arbab di Konsistori, waktunya Sabtu pukul 19.30 WIB. Seksi Lansia Gedung Serbaguna, waktunya Kamis pukul 7 pagi WIB. Paduan Suara Immanuel Gedung Serbaguna, waktunya Senin pukul 19.30 WIB. Tim Doa Gedung Serbaguna, waktunya Rabu pukul 8.30 WIB. Ibadah pemberangkatan ujian akhir sekolah tingkat SMP. Gereja memulai melalui Dewan Diakoni dan Seksi Pendidikan akan melaksanakan ibadah pemberangkatan ujian akhir sekolah pada hari Minggu 27 Maret 2022 masuk pukul 14 WIB. Penambahan staf sekretariatan. Sesuai program kerja tahun 2022, dibutuhkan staf sekretariat 1 orang bagi jemaat yang mau mendaftar. Ditujukan lamaran kepada Pendeta HKBP Resort Keramat Jati CQ Sekretariatan atau Sekretarit, atau adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut. 1. Warga jemaat HKBP Keramat Jati. 2. Mau melayani di gereja. 3. Pendidikan minimal SMK jurusan Teknik Informatika atau TI. Usia maksimal 35 tahun. Berkelakuan baik. Surat lamaran ditutup sampai dengan akhir bulan tanggal 31 Maret 2022. Himbauan, melihat perkembangan kondisi PPKM di daerah DKI Jakarta yang sudah level 2, maka pemakaian gedung serbaguna 75%, yaitu kapasitas 200 orang, dan tetap mengikuti prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ukur suhu, dan dilarang berkerumunan. Demikian warta minggu ini pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 678 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya, Bapak dan Ibu, yang di rumah maupun yang di mana saja yang bisa mendengarkan pada hari ini. Firman Tuhan Injil Lukas pasal 13 yang diambil dari ayat yang pertama hingga ayat ke-9. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka,
Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Sepakatlah kita, Bapak dan Ibu, saudara kami dalam Yesus Kristus, karena ini baru sekali saya atau perdana di gereja kita ini. Saya akan terlebih dahulu baiknya menyapa, memperkenalkan diri. Saya Pendeta Oluan Sitohang yang ojak atau resmi pada Minggu 13 Maret 2022 yang lalu, tepat pukul 11.30. Istri saya Bibil Proboru Tapea Lagu Boti, anak yang diberkati di keluarga kami 3 laki-laki, jadi hanya ibunya perempuan yang paling cantik. Keluarga pada tanggal 16 Maret kembali ke Medan karena sekolah anak-anak, yaitu anak kami yang paling besar kelas 3 SMP akan lulusan kemungkinan bulan 4, dan nomor 2 SMP kelas 2 mau ke kelas 3, dan SD kelas 4 mau ke kelas 5. Jadi 4 bulan lagi kami menyendiri. Demikianlah dulu Bapak dan Ibu. Kalau mertua perempuan saya Boru Siregar Dongoran yang melahirkan saya, ibu yang sangat saya sayangi, Boru Galingging. Saya lahir di Batangkuis, Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Jadi dari rumah kami ke Bandara Kuala Namu International Airport 5 menit, tidak begitu jauh. Salam. Jika Anda berbuat baik, maka Anda akan diberkati. Tetapi jika Anda berdosa, maka Anda akan dihukum. Saudara-saudara kami dalam Yesus Kristus, ini pemahaman yang demikian ini dipercayai oleh banyak agama-agama kuno. Bahkan orang Yahudi sendiri pun memiliki pemahaman yang demikian. Dalam nats kita ini ada 2 kisah. Yang pertama, kisah yang diberitakan Yesus tentang beberapa orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus ketika mereka memberikan persembahan kepada Allah. Tuhan Yesus menanggapi dengan pernyataan. Mari kita lihat di ayat 2. Yesus menjawab mereka,
Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Apakah kejadian tragis adalah akibat dari dosa? Sebenarnya kalau kita membuka Alkitab lebih dalam lagi, semua orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Kalau demikian Bapak dan Ibu, ternyata dosa itu tidak perlu kita persoalkan, tetapi kita harus mengurangi dosa itu dan kita harus membuat perubahan dalam kehidupan kita bagaimana supaya kita jangan terus berbuat dosa. Itu yang pasti. Selagi kita masih hidup. Jadi apakah kejadian tragis itu adalah akibat dosanya, dosa orang Galilea? Itu sesungguhnya bukan urusan orang Galilea. Bukan urusannya. Urusan Tuhan masalah dosa dan kematian. Orang-orang takut mati karena COVID. Itu sudah kehendak Tuhan. Itu sudah bagian dari kehidupan kita. Saya nggak tahu sampai sekarang ada orang yang hidup terus. Saya rasa tidak ada. Saudara-saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, adalah urusan Tuhan kepada setiap orang. Sehingga kita tidak bisa menghakimi orang yang terkena musibah dengan mengatakan bahwa itu adalah karena dosanya. Semisal begini Bapak dan Ibu, ada anak yang lahir cacat. Lalu ada orang karena ada sakit hatinya dia mengatakan, itulah opungnya pun begitu dulu. Abang enggak cacat anaknya. Ini dilarang. Kita tidak boleh mengatakan begitu. Misalnya ada lagi yang tabrakan karena memang sudah sakit hati, lalu dia katakan, itulah dosanya. Masalah dosa itu bukan urusan manusia. Manusia tidak berhak menghakimi orang yang berdosa, karena dirinya sendiri adalah mengalami kesalahan dan berdosa. Mari kita lihat ayat ketiga. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Apa artinya? Pertama, ternyata kita tidak bisa menganggap diri kita lebih benar. Banyak orang kan Bapak dan Ibu saudara kami, donautikos hodau. Kau tidak benar, aku yang benar. Makanya sudah kubilang, jangan ikuti aku benar. Gak bisa toh. Itu tidak boleh dikatakan. Itu tidak boleh kita katakan. Sebagai orang percaya, itu tidak boleh kita katakan. Kita tidak bisa menganggap diri kita lebih benar, lebih baik, lebih kudus. Auduna badia, hamudang badia, pardosa duhamu. Banyak orang kan selalu mempersoalkan yang tidak perlu dipersoalkan. Sampai sekarang minyak goreng menjadi persoalan. Kalau di Medan minyak goreng itu sudah ramai. Sekarang cabai merah. Kok jadi persoalan ya? Sepertinya Tuhan itu tidak memperhatikan manusia. Padahal manusia itu yang tidak pernah memperhatikan Tuhan. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita tidak mengalami kejadian tragis
atau penderitaan seperti yang dialami orang lain, sesungguhnya kita tidak patut mengatakan dan menghitung-hitung dosa-dosa orang. Mungkin saja hari ini kita baik-baik saja, tapi besok, lusa, apa yang terjadi kita tidak ketahui itu. Hanya Tuhan yang tahu atas rencana Tuhan untuk kita. Mungkin kita juga akan mengalami nasib yang sama seperti orang yang mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Yang sebenarnya kita tidak inginkan itu, tapi harus ada datang kepada kita pencobaan itu. Maka itu kita tidak perlu karena dosamu, karena kau begini, nggak perlu dipersoalkan. Yang kedua, sikap yang sepatutnya kita miliki adalah melihat kejadian. Ketika ada kejadian kepada teman kita, sikap kita bagaimana? Bukan untuk membicarakan persoalan itu, bukan untuk membicarakan karena dosanya, tapi itu adalah pelajaran bagi kita. Itu adalah pelajaran. Pelajaran yang sangat berharga sekali Bapak dan Ibu buat kita. Untuk kita renungkan. Bertobat. Bertobatlah mengomong-ngomongi orang. Bertobatlah mencatat dosa-dosa dan kesalahan orang padamu. Karena Tuhan mengatakan dengan firman ini, supaya kita jangan binasa, berubahlah. Marhaim baruoma asa unang mago. Berubahlah, bertobatlah kita, supaya jangan binasa. Apa yang terjadi pada orang lain seharusnya itu harus kita ingat. Itu adalah menjadi suatu peringatan kepada kita pribadi lepas pribadi. Tapi bukan untuk bahan pembicaraan, bahan gosip kita. Itu tidak perlu dikembangkan. Kalau kita mau maju, kalau kita mau pintar, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan. Itu peringatan. Bagaimana diri kita? Karena kita adalah sama-sama manusia berdosa. Karena kita adalah sama-sama Tuhan kita yang menciptakan kita. Sementara kita masih diberi Tuhan kesempatan Bapak dan Ibu, pakailah kesempatan itu untuk selalu lebih baru. Seperti yang tertulis di Pengkhotbah pasal 7 ayat 2, pergilah ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Yang mau dia katakan di sini, orang yang hidup seperti kita ini, masih hidup toh kita Bapak dan Ibu? Masih kan bisa makan? Masih bisa makan? Masih bisa minum? Ya toh? Manusia yang masih hidup hendaknya memperhatikan antara manusia itu, bukan mempersoalkan manusia itu karena kesalahannya, karena dosanya, kekurangannya sama kamu, sama kita dalam persaudaraan. Sekarang seorang dari antara kita, misal ada yang meninggal menghadap Tuhan, entah itu karena apa. Sebenarnya itu bukan menjadi bahan pembicaraan, tapi bagaimana kita, ngeri ya,
misalnya terjadi sama kita gimana ya? Itu dong. Bukan cerita. Iya, alana mati, karena mati itu semalam dibilang Eda itu begini. Jadi panjang. Jadi dosa. Itu tidak perlu menjadi persoalan. Itu tidak perlu menjadi pembicaraan, saudara kami. Seharusnya kita merenungkan apa yang terjadi terhadap mereka, terhadap saudara-saudara kita. Seharusnya kita memperhatikan lebih lagi terhadap saudara-saudara kita. Apabila itu akan terjadi kepada dia, kita harus merenungkan bagaimana apabila terjadi terhadap kita. Harus begitu. Bukan bagaimana supaya ada bahan gosip, ada bahan pembicaraan. Kita menjadi tim penilai, tim koreksi. Tapi diri kita tidak bisa kita koreksi, tidak bisa kita baharui. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan. Manusia yang masih hidup, yang diberikan kesempatan untuk hidup, seharusnya memakai kehidupannya itu lebih bermakna. Supaya dia jangan mati. Di dunia ini masih banyak manusia yang katanya hidup seperti mayat berjalan. Gereja nggak pernah berdoa, nggak pernah. Saudara-saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, Bapak dan Ibu. Yang ketiga, Yesus semakin mempertegas lagi penjelasannya dengan perumpamaan tentang pohon ara yang sudah 3 tahun tidak berbuah. Pemilik kebun berencana untuk menebangnya karena tidak kunjung menghasilkan buah. Buah yang rusak aja tidak menghasilkan, apalagi buah yang baik. Tidak kunjung datang buahnya selama 3 tahun. Namun tukang kebunnya melihat supaya ditunggu setahun lagi. Jawab orang itu, ayat 8, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Setahun lagi dikasih pupuk dan diperbaiki tanahnya dengan pupuk tadi. Jika memang tidak berbuah, tebang. Dari perumpamaan ini, Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus hendak menjelaskan kepada kita semua, hendak menjelaskan kepada orang Galilea, bagaimana manusia berdosa itu sesungguhnya seperti pohon ara dalam perumpamaan ini, yang 3 tahun tidak berbuah. Tuhan sudah memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk hidup, makan, minum, dan sebagainya, menikmati dunia yang Dia ciptakan. Tapi manusia tidak kunjung bertobat. Tetapi Tuhan tetap memberikan perhatian kepada umatnya. Seharusnya orang berdosa itu sudah mati. Kita ini semuanya sesungguhnya tidak ada lagi. Kita sudah mati rohani. Tapi Yesus datang ke dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga anaknya didatangkan. Supaya bagaimana, Bapak dan Ibu? Supaya tidak binasa. Supaya tidak binasa. Tuhan masih mengasihi manusia dengan memberikan kesempatan untuk bertobat. Mulak manian parjahati tumadi kodalannya. Kiranya bertobatlah manusia itu yang berbuat jahat, kembalilah kepada jalan Tuhan.
itu pengharapan, itu ajakan nats ini kepada kita pada minggu okuli ini. Marhamu baun, unang mago. Bertobatlah supaya jangan binasa. Pohon ara itu Bapak dan Ibu bukan hanya diberikan kesempatan untuk berbuah, tetapi diberikan juga pupuk dan memperbaiki tanah tempat tumbuhnya pohon ara itu supaya menghasilkan buah. Bukan hanya menghasilkan buah, tetapi menghasilkan buah yang sangat lezat, yang sangat baik. Demikian juga Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya kita tidak hanya diberikan waktu untuk hidup saja kepada Tuhan, tetapi juga diberikan kasih yang besar kepada kita manusia melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Di belakang saya ada salib toh. Itu bukan formalitas. Tapi ketika kita melihat salib itu, sesungguhnya kita sudah harus bertobat, harus berubah ketika kita berdosa. Jangan dilihatin gitu saja salib itu. Tapi ada apa dengan salib itu? Pengorbanan Tuhan Yesus terhadap dosa-dosa kita, terhadap dosa-dosa semua umat dan bangsa. Melalui pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, supaya semua orang tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi kita yang hidup ini, Tuhan merencanakan terhadap diri kita Bapak dan Ibu, supaya kita tidak binasa. Itu makanya di HKBP, di agenda HKBP, manu putih dosa. Tapi gimana? Baga-baga taringot tuh hasesaani dosa. Marilah kita mendengar tentang pengampunan dosa kita. Enak loh yang mana HKBP ini. Tapi masih ada orang bilang, HKBP nggak enak, nggak ada Roh Kudus itu. Siapa bilang? Supaya kita hidup kekal. Makanya jangan dipersoalkan lagi persoalan yang tidak sesungguhnya menjadi ilmu, yang tidak berarti bagi Tuhan, yang tidak berharga bagi Tuhan. Kalau berharga bagi manusia, tinggalkan bagi Tuhan, karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita bernyanyi dulu ya Bapak dan Ibu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini, mana suaranya? Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita harus menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Kita harus menjadi berkat di tengah-tengah persaudaraan kita. Kita harus menjadi berkat di tengah-tengah gereja kita HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati ini. Kita juga harus menjadi berkat di Punguan Parlado, Amang Parlado, Inang Parlado. Pendeta juga harus menjadi berkat di tengah-tengah segala umat, semua umur. Tidak itu anak kecil sekolah minggu, tidak itu remaja, tidak itu nampu sepuluh. Yang tua, pendeta, pelayan Tuhan harus menjadi berkat. Amin. Harus menjadi berkat. Enggak boleh pendeta marah-marah. Tenang saja. Dan pendeta tidak boleh mempersoalkan. Dan tidak boleh keluh kesah. Keluh kesahlah sama Tuhan.
karena Tuhan akan membantu. Seperti pohon ara tadi yang dibesarkan, dirawat, dijaga adalah supaya satu-satunya untuk memberikan buah yang lebat. Jadi kalau ada orang tua marah-marah sama anaknya, itu sebenarnya tidak boleh amang-inang. Ikon marbaul-baul nabulu Tuhan. Ya sudahlah. Saya ini kan manusia, Mang. Manusia, siapa yang bilang yang lain? Tidak ada yang bilang yang lain. Justru ciptaan pertama kita, ciptaan Tuhan yang pertama. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang lebih tertinggi, ciptaan yang lebih tinggi, yang lebih berharga di mata Tuhan. Kenapa kita harus mengurangi nilai kita dengan dosa? Gak boleh toh. Jangan kita kurangi nilai kita di mata Tuhan. Jangan kita kurangi nilai kita di mata saudara-saudara kita. Maka itu bertobat, berbuah yang baik, supaya menjadi berkat. Jangan menjadi ocehan orang. Susah loh, hidup itu susah kalau begitu. Santai saja, rileks. Kalau ada persoalan sepertinya nggak ada persoalan saja, anggap selesaikan, kasih tahu Tuhan, Tuhan begini-begini, tolong, selesai. Kok payah? Ada pergumulan, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu isi hatimu. Ini malah curhat sama temannya, Soleh. Aku beginilah semalam. Kacau dong. Berubah. Jangan sampaikan persoalanmu itu terhadap saudaramu, terhadap Tuhanmu. Tuhan, tolong aku. Aku mempunyai masalah, tantangan yang begitu besar. Anakku bandel sekali. Persoalanku Tuhan begini. Datang kepada Tuhanmu. Dia akan menyelesaikan semua persoalanmu. Kehidupanmu akan lebih Dia berikan nikmat dan indah. Kebaikannya, berkatnya, berbagi hal yang baik Tuhan berikan kepada kita supaya kita menghasilkan buah yang banyak. Tetapi jika kita Bapak dan Ibu tetap juga tidak berbuah, maka kita akan seperti pohon ara yang tidak berbuah 3 tahun. Tapi Tuhan memberikan kesempatan setahun lagi untuk hidup lebih baik, tetapi kita tidak berubah, maka akan ditebang pohon itu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu dan kasih-Mu berkelimpahan terhadap kami. Terkadang kami selalu mempersoalkan pergumulan kami. Kami lupa Kaulah segalanya bagi kami. Ajarilah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami Tuhan senantiasa berbuat yang lebih baik lagi ya Tuhan di hadapan saudara-saudara kami, terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mau doakan saudara-saudara kami Tuhan yang sakit di rumah sakit, yaitu saudara kami Sintua STR Siregar dari WIK Kramat Jati, status yang sudah tua menua. Yuliana Borusitohang WIK Kramat Jati pemulihan. Amang Emar Paung Kramat Jati WIK Kramat Jati pemulihan. Nyonya Munte Boru Raja Guguk WIK Rambutan pemulihan. Sopar Panjaitan WIK Rambutan 1. Nyonya Utagalung Boru Simanung Kalit WIK Tengah pemulihan. Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siaan WIK Tengah pemulihan. Nyonya Turnip Boru Sialoho WIK Tengah pemulihan.
B. Sibarani wek tengah pemulihan. Nyonya Aritonang inang lince boru si morangkir wek tengah menua. Nyonya Panjaitan boru si menjuntak wek tengah pemulihan. Nyonya Manurung boru si litonga wek tengah pemulihan. Relius Sitorus wek tengah pemulihan. Nyonya Siaan boru Tampu Bolon Makassar 1 Isoman. Nyonya Marpaung boru Purba wek Makassar 1 pemulihan. Nyonya Sirait boru Sitorus wek Makassar 1 pemulihan. Nyonya Sianipar boru Lumban Tobing wek Makassar 1 di Rumah Sakit Bunda Harapan Bunda. Ibu B. Sibea Makassar 1 pemulihan. Nyonya Sintua Simamora boru Aritonang di wek Perserahan pemulihan. Nyonya Panjaitan boru Sibarani wek Perserahan pemulihan. Nyonya Manulang boru Gultom wek Perserahan pemulihan. W. Sinambela wek Lubang Buaya Isoman. S. boru Sagala wek Lubang Buaya Isoman. Sintua F. Aritonang wek Rambutan 2 Menua. M. Marbun wek Rambutan 2 Menua. RS Pardede Rambutan 2 Menua. Nyonya Sintua SMT Simatupang inang boru Nenggolan Rambutan 2 pemulihan. Nyonya Pangaribuan boru Samosir wek Rambutan 2 Menua. Nyonya Manihuruk boru Mancorang wek Rambutan 2 Menua. Nyonya Gultom boru Tambunan wek Cijantung pemulihan. Halundang boru Siregar wek Cipinang. Nyonya M. Tambunan boru Simbanjuntak wek Condet. Nyonya Sintua BM Siregar boru Simbanjuntak wek Condet pemulihan. Nyonya Sintua H. Sitorus boru Duluk Saribu B Kambang pemulihan. Lumangga Hasibuan wek Cawang pemulihan. Nyonya Siregar PST boru Sianturu wek Cawang pemulihan. Nyonya SBP Siregar boru Sihaan Harapan wek Harapan pemulihan. Nyonya Purba boru Silaban wek Kramat Jati pemulihan. Tupal Silitonga wek Kramat Jati Isoman Kalisari Isoman. Nyonya MS Sipahutar M boru Tagalung Ciberes pemulihan. BMP Marpaung Cilebes pemulihan. Nyonya Panggabean boru Tagalung wek Dukuh Menua. Anton Sihaan wek Dukuh pemulihan. Sabar Siregar wek Dukuh pemulihan. Nyonya Sirait boru Simanjuntak wek Perserahan pemulihan. Kami doakan juga ya Tuhan yang di rumah sakit Sintua M Butar-Butar wek Rambutan 2 Rumah Sakit Primer. Sintua B Sidauruk wek Rambutan 1 Rumah Sakit Pon. Daud Panjaitan wek Kalisari Rumah Sakit TC. JF Panjaitan Condet wek Condet Rumah Sakit Ridwan. Nyonya Manurung boru Duluk Saribu Kalibata Rumah Sakit Pertamina. Sintua P Siregar BS Taman Harapan Rumah Sakit Primer. Kami doakan juga ya Tuhan para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang melayani di HKBP Resort Kramat Jati ini, para penetua Sintua ya Tuhan. Beri kekuatan mereka ya Tuhan, supaya ya Tuhan mereka boleh ya Tuhan melayani-Mu ya Tuhan dengan kekuatan yang dari-Mu, sehingga boleh melayani setiap yang patut ya Tuhan mereka layani. Demikian juga ya Tuhan seluruhnya jemaat-jemaat-Mu, mulai dari anak-anak ya Tuhan, dan orang dewasa, dan orang tua lansia, kiranya Kau memberkati ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan seluruh keuangan yang ada di warta, yang telah diwartakan ya Tuhan. Ajarilah Tuhan supaya kami dapat menggunakannya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya tidak ada kesalahan-kesalahan pemakaian ya Tuhan. Kiranya keuangan itu Tuhan dapat dipakai sesuai dengan kebutuhannya ya Tuhan, keperluannya ya Tuhan dalam setiap pelayanan. Bapa dalam Yesus Kristus,
Demikian kami para pelayan-Mu pendeta yang ada di HKBP Keramat Jati ini. Berikanlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu, supaya kami ya Tuhan tetap kuat menghadapi segala tantangan dan kehidupan dalam pelayanan kami. Biarlah Kau yang menyempurnakan kami semuanya Tuhan, atas dosa-dosa kami, atas kesalahan-kesalahan dan kekurangan kami di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Jadikanlah kami Tuhan anak-anak-Mu yang Kau kuduskan, yang Kau bersihkan ya Tuhan, yang Kau mampukan ya Tuhan untuk hidup dan dapat berbuah, sehingga kami tidak binasa, tetapi kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, ampuni segala dosa kami Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan menjadi berkat bagi setiap umat, bagi setiap manusia, bangsa dan negara kami juga ya Tuhan. Dan di dalam persaudaraan kami, dan di dalam pekerjaan kami, dan di dalam segala aktivitas kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Bapa, inilah permohonan kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ia membentuk hatimu.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Damai sejahtera. Amin.